Orang-orang yang sepenuhnya mempraktekkan kebenaran mulia eksternal ke dalam kehidupan dengan cara yang benar, sehingga mereka menikmati kebahagiaan pada tingkat kehidupan keluarga, mungkin masih mempunyai kekurangan tertentu di dalam hati mereka. Penderitaan ini bisa terjadi pada siapapun, pada tingkat apapun di dalam kehidupan ini. Kaya, miskin, pria wanita, orang awam, atau yang sudah ditahbiskan tanpa kecuali. Jika ada kekurangan di dalam hati, penderitaan pasti punya jalan untuk muncul, sama seperti di tubuh. Kekurangan dan cacat hati itu terdiri dari 3 jenis utama: nafsu seksual, nafsu untuk dumandi, dan nafsu untuk tidak dumandi. 3 bentuk nafsu ini merupakan asal mula penderitaan karena masing-masing membebani hati. Ketiga cacat ini dapat disembuhkan dengan cara melatih diri di dalam dhamma agar hati mulai berkembang dan damai pun muncul. Hati harus diberi kesempatan agar meneguk cukup banyak gizi dhamma guna memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak demikian, hati pasti haus dan menyelinap pergi ke berbagai kesibukan lain untuk minum hal-hal lain. Tetapi sebagian besar air yang ditemukannya dengan cara ini adalah air asin. Begitu diminum, Anda menjadi lebih haus dan harus minum lebih banyak lagi. Hasilnya, rasa haus itu terus berlanjut. Hati yang ketagihan kesibukan-kesibukan yang menimbulkan lebih banyak nafsu keinginan tidak dapat berlabuh di daratan kecukupan. Justru sebaliknya, hati yang tetap terpatok di daratan kelaparan, maka Sang Buddha akan mengumpamakan kehausan akan air asin itu seperti tidak ada sungai yang sebanding dengan nafsu keinginan. Air seperti itulah yang menyebabkan kerugian bagi mereka yang meminumnya, karena menambah rasa haus dan membuat mereka ingin terus minum lebih banyak lagi. Jika kita bersikeras terus meneguk air asin itu selama jangka panjang, usus kita pasti akan terkikis. Jika kita tidak menemukan obat untuk menyembuhkan diri dari gejala ini, karakter kita akan hancur dan kita pun pasti meninggal. Para bijaksana telah melihat kerugian dari air ini, maka mereka mengajarkan pada kita untuk menghindar dan mencari berbagai teknik untuk memotong ketiga jenis nafsu keinginan ini. Para bijaksana mengajarkan pada kita untuk melatih hati dengan dhamma, minuman yang paling bergizi dan paling lezat untuk hati, agar hati menghentikan keinginannya untuk mencicipi air asin dan hanya meneguk cita rasa dhamma sebagai gizi kehidupan. Bila hati ini dilatih dengan dhamma sehingga memperoleh perasaan damai dan puas, itulah cita rasa dhamma yang memperkaya dan memberi manfaat kepada orang yang meneguknya. Makin banyak kita meneguk dhamma, makin banyak kita merasakan kedamaian dan kepuasan. Pada saat yang sama, kita akan menciptakan dunia yang riang dan luas di dalam hati. Kita akan melihat binatang sebagai binatang, manusia sebagai manusia, jahat sebagai jahat, dan baik benar-benar baik. Dengan demikian, kita akan jujur terhadap prinsip-prinsip dhamma, tidak terombang-ambing seperti orang yang menderita kelaparan berkepanjangan. Karena kehilangan kesadaran, dia melihat daun kering sebagai sayuran segar, sehingga dia mengambil segenggam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah laparnya berlalu, barulah dia menyadari bahwa kelaparan bisa membutakannya.
Karena itu, maka nafsu keinginan kita terhadap apa yang tidak selayaknya diinginkan disebut asal mula penderitaan. Penderitaan adalah kerugian yang datang karena nafsu keinginan ini. Kita menyiksa diri sedemikian sehingga hati kita tidak lagi bisa tinggal diam karena terus-menerus ditekan dan menjadi gelisah. Sang jalan atau manga mengacu pada teknik untuk memotong ketiga bentuk nafsu itu selama mereka masih ada selangkah demi selangkah. Sedangkan berhentinya penderitaan merupakan akhir dari penderitaan dan ketidakpuasan di dalam hati melalui kekuatan praktek pada sang jalan. Setiap aktivitas yang luhur dan baik, kedermawaan, moralitas, dan meditasi merupakan bagian dari sang jalan yang membunuh penderitaan serta asal mula penderitaan di dalam hati. Jadi, jika Anda ingin mengakhiri penderitaan di dalam hati, Anda harus memandang aktivitas luhur itu sebagai tugas yang penting. Pastikan bahwa aktivitas-aktivitas luhur itu menjadi kebiasaan rutin sampai semuanya telah benar-benar berkembang di hati. Tak ada yang menaruh duri di sepanjang jalan menuju akhir penderitaan ini. Jalan ini dapat diikuti di dalam kemurnian hati orang-orang yang mencari jalan keluar, dan tak ada yang menaruh duri di daratan orang-orang yang telah terbebas dari penderitaan yang merupakan keadaan yang membahagiakan, seperti misalnya hati yang tidak lagi memiliki ketidakpuasan dan penderitaan.